Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Julian di sini Sob. Oke, kali ini kita mau menceritakan lagi nih bagaimana kemarin waktu kurban tanggal 20 Juli saya bisa mendapatkan uang omset ratusan juta dari kurban dan bagaimana prosesnya. Langsung kita breakdown aja Sob. Oke, perkenalan dulu ya Sob. Nama saya Julian, saya CEO dari Hitam Media sama manajer marketing di Amanah Group Internasional. Kalau kalian mau nyari biografi saya bisa langsung cari aja di Google. Oke, langsung kita tutup poin ke cerita langsungnya aja Sob. Jadi waktu itu saya main kurban di periode 2021 ini Sob. Baru pertama kali saya main kurban. Jadi selama itu saya bisa mendapatkan omset ratusan juta dan juga mendapatkan profit hampir 4 juta lebih Sob. Itu profit bersih ya saya dapatkan. Kurban tentunya menjadi salah satu agenda rutin atau agenda wajib setiap tahun Sob. Pasti setiap negara akan ada yang namanya Idul Adha bagi penganut agama Muslim. Di Indonesia sendiri untuk penganut agama Muslim hampir 80% dari penduduk Indonesia, sekitar 280 juta itu sekitar 80%-nya mungkin ya ada banyak ya Sob, itu tentunya. Nah, jika ada yang namanya Idul Adha pasti butuh namanya hewan kurban. Nah, hewan kurban sendiri ini saat ini menjadi primadona Sob saat Idul Adha. Tentunya kalau di Indonesia pasti sapi sama kambing kurban. Nah, buat kalian yang mencari sampingan di dunia bisnis tahunan seperti ini sangat cocok Sob, karena tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, tapi kalian bisa mendapatkan hasil yang banyak. Jadi setiap peternak itu pasti memiliki yang namanya reseller Sob. Jadi mereka itu mencari orang-orang atau reseller atau marketing, nah, kalau bahasa gampangnya untuk menjualkan hewan kurban mereka. Nah, kita sebagai orang yang mau menjualkan pasti akan ditanyakan dulu Sob oleh penjual si peternak tadi. Apakah kita bersedia dengan menggunakan sistem mereka? Kita akan disediakan berbagai macam form untuk mengisi di sana. Jika kita bersedia, otomatis kita akan menjadi salah satu reseller ataupun marketingnya di sana Sob. Saat itu saya waktu kurban kemarin saya ikut di dua tempat penjualan hewan ternak. Yang satu ada di daerah Sleman, yang satu ada di daerah Bantul waktu itu Sob. Jadi dua tempat itu menyediakan sapi kurban yang jumlahnya lumayan banyak. Satu tempat itu menyediakan sekitar 300 ternak sapi. Di daerah Sleman, di daerah Bantul pun juga menyediakan yang sama, sekitar 350 ekor sapi waktu itu Sob. Nah, saat itu saya mendaftarkan diri menjadi reseller saat itu karena kondisinya saya juga ingin belajar bagaimana peternakan itu sendiri. Akhirnya saya masuk ke sana, saya memahami prosesnya dan akhirnya bisa Sob untuk saya masuk ke sana dan diberikan semacam clue-clue bagaimana cara menjualkan, diberikan materi-materi marketing apa saja yang akan kita tawarkan kepada konsumen dan lain sebagainya. Untuk fee marketing sendiri bermacam-macam ya Sob. Untuk yang di daerah di Sleman itu menggunakan 1,5% dari total penjualan. Lalu untuk yang di Bantul adalah 350.000 per ekor sapi, lalu ditambah 1.000 dikalikan jumlah bobot badannya, lalu dijumlah untuk semuanya. Misal kita bisa menjual sapi dengan bobot 400 kilo, nah itu otomatis kita mendapatkan uang 350.000 tambah dengan 1.000 dikalikan bobot sapinya Sob, sekitar 400.000. Jadi 400.000 ditambah 350.000 menjadi 750.000. Begitulah Sob untuk model fee di masing-masing penjual. Lalu untuk proses dealingnya kita nggak perlu bingung Sob, karena proses dealingnya kita untuk segala hal yang berkaitan dengan marketing sudah disiapkan oleh si peternaknya. Jadi mulai dari katalog, stoknya, lalu ada lagi untuk berapa bobotnya, itu spesifikasi lengkap sudah disediakan oleh peternaknya. Kita tinggal menjualkan kepada konsumen saja Sob. Nah, materi-materi yang marketing tadi sudah di-share ke WA group. Nanti dari WA group kita tinggal untuk share kepada konsumen-konsumennya. Nah, untuk funneling daripada model mencari customer ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya Sob, tentang funneling marketing bagaimana cara mencari orderan di kurban. Lalu untuk pembayaran fee-nya itu dibayarkan biasanya H+1 atau H+2 setelah Idul Adha Sob. Jadi setelah pelunasan H-1 itu kan wajib pelunasan konsumen. Setelah konsumen itu melakukan pelunasan, biasanya H+2-nya uang fee-nya udah ditransfer Sob. Untuk result yang saya jual waktu itu adalah 8 ekor sapi dan 1 ekor domba. Seperti ini untuk proses alur daripada saya mengikuti bagaimana menjadi reseller hewan kurban ini Sob. Yang pertama kita harus mendaftar ke peternaknya Sob, mendaftarkan diri sebagai reseller, itu pasti nomor 1. Lalu nomor 2 kita harus untuk meminta ataupun mengkoleksi
daripada tools-tools marketing yang diberikan kepada kita sob dari peternaknya. Jadi tools marketing itu kita semua harus kumpulkan jadi satu, kita rapikan untuk dijadikan bahan ataupun senjata untuk kita tawarkan kepada konsumennya sob. Yang nomor 3, otomatis setelah kita mendapatkan semua materi ataupun senjata yang kita gunakan untuk penawaran, setelah itu kita bagikan penawarannya kepada konsumen-konsumen kita sob. Nah, untuk model mencari konsumennya itu kita ada beberapa cara. Nanti kita jelaskan di materi selanjutnya sob, tentang bagaimana cara mendapatkan konsumen. Lalu selanjutnya ketika sudah ada konsumen yang sudah mau mengkontak kita sob, ataupun mengkontak kita dan kita sudah chattingan dengan mereka, kita yakinkan sob dengan menggunakan invoice. Invoice ini kita gunakan agar si konsumen ini segera untuk transfer sob. Nah, untuk beberapa hal yang harus kita terapkan untuk segera dealing itu, yang pertama kita harus mengajak si konsumen ini datang ke peternaknya untuk melihat sapinya, atau kalau misal dia dalam luar lingkup yang ataupun lokasi yang jauh, kita fotokan aja, kita videokan sapinya. Setelah itu nanti setelah kita kirimkan foto video sapinya kepada konsumen, biasanya dia akan memutuskan sob, dia mau memilih sapi ataupun hewan ternak yang mana yang mau dia pilih. Selanjutnya sob, setelah itu kita kirimkan order letter. Order letter itu mencakup nama si konsumennya, alamatnya, sapi yang dipilih yang mana, terus model paymentnya bagaimana. Setelah itu kita mendapatkan 4 hal itu, kita buatkan invoice agreement. Nanti invoice agreement akan saya share di video ini. Lalu setelah kita mengirimkan invoice agreement, kita kirimkan nomor rekening, biasanya langsung si konsumennya akan transfer ke rekening tersebut sob. Nah, setelah transfer kita harus memastikan nanti untuk pengirimannya bagaimana dan sebagainya, kita harus koordinasikan langsung dengan peternaknya. Biasanya kalau kita untuk kerjasama langsung dengan peternaknya, mereka akan memberikan bantuan ke kita sob berupa pengiriman gratis. Jadi biasanya untuk si peternaknya itu mereka sudah memastikan bahwa pengiriman itu akan sampai konsumen dengan selamat semuanya sob. Jadi tidak ada bagaimanapun dia berkaitan dengan si ternak ini bermasalah dengan pengiriman. Biasanya sudah dihandle semuanya oleh si peternaknya sob. Jadi kita hanya menerima bersihnya, kita hanya mengirimkan konsumen ke sana, nanti pengiriman semuanya akan dikirimkan oleh peternak, kayak itu sob. Nah, setelah dia mengirimkan DP, biasanya H-1 kita harus mengejar untuk pelunasannya. Setelah nanti pelunasan dia masuk, biasanya nanti H+2 nya sob, itu yang paling kita tunggu adalah pencairan fee marketingnya, seperti itu. Nah, untuk saya sendiri kemarin di daerah Sleman bisa dibelikan 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Lalu di daerah Bantul itu menghasilkan sekitar 3 ekor sapi sob. Berikut rincian dari omsetnya. Nah, dari situ sob kita bisa melihat bahwa omset yang saya dapatkan itu hampir ratusan juta sob, bahkan lebih dari ratusan juta. Di sana terlihat bahwa dengan menjual 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing, saya bisa menghasilkan omset yang lumayan banyak sob saat itu. Lalu untuk rekapan daripada hasil ataupun profit bersih yang saya dapatkan ini sob. Oke sob, itu profit yang saya dapat. Oke sob, itu tadi cerita usaha sampingan saya di bidang reseller marketing dari sapi kurban. Tanpa saya mengeluarkan uang yang banyak, hanya mengeluarkan uang untuk otomasi website sekitar 500.000, saya bisa mendapatkan uang sekitar 4,2 juta. Buat teman-teman semua yang saat ini baru mengalami kondisi pandemi dan kurang uang, kalian bisa menggunakan cara yang sama dengan yang saya gunakan di tahun depan sob. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.